Selamat pagi semuanya. Sekarang kita mau sharing-sharing bagaimana mau menginstal laptop atau komputer menggunakan flash disk, yang dimana ini lebih simple menggunakan flash disk. Dulu-dulu itu biasanya menggunakan kaset CD atau DVD. Kalau sekarang lebih zamannya lebih sering menggunakan flash disk. Untuk menginstal Windows 7, pada kasus penginstalan Windows 7 ini, di sini kasusnya laptopnya lagi sering hang, jadi kita harus install dengan Windows yang sama, Windows 7 Ultimate ini. Untuk penginstalan pertama, kalian pastikan dulu untuk harddisknya. Harddisknya ini formatnya apa, GPT atau MBR, itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau menginstal itu yang diprioritaskan lokal disk C. Jadi datanya yang ada di data C, baik di dokumen maupun yang di download, itu harus kalian pindahkan ke data D. Karena apa? Nanti yang akan terhapus kita format itu lokal disk C-nya. Terus untuk mengetahui formatnya, format hard disk, untuk mengetahui format hard disk itu GPT atau MBR, kalian bisa cek di CMD, cari di CMD, klik kanan pada CMD, pilih Run as Administrator. Setelah itu klik Yes. Terus kalian ketikkan diskpart, diskpart, untuk mengetahui format harddisk yang kita pakai, atau pada saat menginstal itu formatnya apa, MBR atau GPT. Jadi kalau format harddisk laptop ini GPT, maka flash disknya harus GPT juga, jadi harus sama, jangan MBR. Setelah diskpart, kalian ketikkan list disk. Setelah itu klik enter. Nah, di sini kita ketahui bahwa format hard laptop ini adalah format harddisknya yaitu GPT. Jadi harus disamakan dulu dengan flash disk untuk penginstalannya. Oke, lanjut. Sekarang komputernya atau laptopnya kita matikan dulu. Setelah dimatikan, maka flash disknya sudah bisa dicolokkan. Kita colokkan nanti flash disknya kalau sudah benar-benar mati. Tunggu dulu. Nah, sudah mati, pastikan dulu sudah mati, baru dicolokkan flash disknya. Setelah dicolokkan, baru hidupkan lagi. Jangan lupa setelah dihidupkan langsung tekan F2 dan delete. Di sini saya hidupkan, ditandai dengan lampu hidup. Saya ketikkan delete, kita masuk ke BIOS. Setelah masuk ke BIOS, kita geser ke boot. Pastikan untuk baris nomor 1 itu SanDisk atau flash disknya, karena dia ngebaca dari atas ya, dari nomor 1, 2, 3. Kalau posisinya dia SanDisknya di bawah, SanDisknya di bawah, maka kalian tekan sesuai dengan petunjuknya itu F5 itu untuk menurunkan, F6 itu untuk menaikkan, up dan untuk downnya. Jadi SanDisknya harus di F6 kan supaya naik ke atas. Nah, terus susun kalau bisa harddisk, ini harddisk bawaan laptop, naikkan ke atas juga. Setelah udah tersusun, yang dimana SanDisk di barisan nomor 1, setelah itu klik atau geser kursornya ke exit, pilih exit save change. Setelah klik enter, setelah itu tekan lama spasi, tombol spasi, boleh tekan lama. Tombol spasi, masuk ke Windows Boot Manager, kita pilih Windows Setup, pilih enter, tunggu sampai dia masuk ke instalan Windows-nya.
setelah masuk ke instalan Windows-nya, kalian di sini langsung biarkan ini default aja, langsung klik next, klik install now. Nah, untuk pemilihan OS-nya atau tipe OS-nya, baik Windows 7 yang profesional, Ultimate, di sini saya memilih Ultimate yang 64 bit, ditandai dengan X64. Kalau X86 itu Ultimate yang 32 bit. Jadi kalau 64 bit itu pilih yang X64. Pastikan namanya Windows 7 Ultimate X64. Setelah itu kita klik next, centang setuju, accept, klik next lagi. Untuk pilihan which tipe instalasinya kita pilih custom. Nah, untuk partisi tadi, yang pertama saya jelaskan partisinya perlu diperhatikan. Untuk data C itu biasanya lebih kecil dari data D, atau data instalan Windows itu lebih kecil daripada data D. Nah, kita ketahui di sini totalnya 40 atau 50 giga lah, kita anggap 50 giga data C, dan data D-nya lebih besar dari data C. Kita pilih data C-nya, partition 2, klik next, atau langsung saja klik drive option-nya boleh. Mau diformat dulu. Kalau mau diformat silakan diformat, tapi kalau langsung dia akan menimpa, jadi double, nanti ada Windows Alt-nya di program filenya. Jadi di sini saya format dulu data C-nya, saya format, tidak usah di-delete, langsung aja diformat, karena kita hanya menginstal ya, bukan memformat total. Format dulu data C-nya, tunggu. Setelah diformat ditandai dengan free space, ini sisanya sama, berarti kosong. Ini udah kosong data C-nya. Baru kalian klik next, tunggu sampai selesai. Sampai di 100% biasanya itu untuk installing fiturnya cepat dan installing update-nya juga cepat. Di sini jangan lengah, kalian akan dialihkan untuk merestart pada Windows-nya. Pada saat merestart Windows-nya, kalian harus masuk ke mode BIOS-nya lagi untuk mengembalikan flash disk-nya. Untuk mengembalikan flash disk ke nomor 2, jangan nomor 1. Karena kalau posisi di BIOS-nya itu flash disk-nya masih nomor 1, dia akan kembali ke installing Windows terus. Jadi harus dikembalikan ke nomor 2 lagi. Biarkan hard disk laptop ini menjadi nomor 1. Tunggu dulu. Jadi setelah dia masuk merestart, di sini kalian langsung tekan tombol F2 dan delete serentak ya. Nah, ini sudah merestart. Kalian langsung nanti ketika udah merestart tekan F2 dan delete. Nah, di sini saya tekan langsung F2 dan delete. Saya mau masuk ke mode BIOS-nya dulu. Setelah masuk ke mode BIOS, kita kembalikan lagi posisi SanDisk atau flashdisk-nya yang nomor 1 ini menjadi nomor 2, dan harddisk laptop ini menjadi nomor 1, supaya dia meneruskan instalan ke harddisk-nya. Jadi dia ngebaca harddisk. Saya turunkan dengan menekan tombol F5. Setelah itu, setelah posisi harddisk laptopnya di nomor 1 dan SanDisk atau flashdisk yang di nomor 2, kita
geser ke exit, pilih atau klik aja enter, exit saving change, enter, yes. Dia akan meneruskan instalan yang belum selesai. Tunggu, dia akan memulai. Dia menunggu ini ya, yang kuning ini. Ketika kuning ini sudah memenuhi, dia akan merestart lagi. Jadi kuning ini patokannya. Oke, dia merestart lagi untuk kedua kalinya. Di sini biarkan saja. Sampai di sini boleh kalian ganti namanya. Di sini saya buat namanya admin, bebas ya, admin. Setelah itu kalian klik next. Untuk passwordnya biarkan kosong saja, nanti saja dibuat. Untuk produk key-nya ini checklistnya dikosongkan, pilih skip. Untuk pilihan protect-nya pilih ASMI liter. Dan untuk settingan time zone-nya kalian pilih Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kita cari di sini Bangkok, Hanoi, Jakarta. Setelah itu klik next. Biarkan sampai dia masuk ke Windows-nya. Sampai di sini sudah selesai proses penginstalan Windows. Tinggal drivernya lagi. Nah, sampai di sini kita sudah menginstal laptop ini. Dia masih kosong, drivernya belum terinstall sama sekali. Di sini bisa kalian cek Windows R. Di sini kalian bisa cek DXDiag, klik OK, klik yes. Nah, perhatikan untuk VGA-nya belum terinstall, statusnya masih NA. Di sini kita belum sama sekali menginstal drivernya di sini. Jadi dia masih
kosong ya. Yang kita install sama 64 bit juga tadi dengan Windows 7 Ultimate. Di sini aplikasinya masih kosong, belum ada sama sekali. Nah, di sini saya mau menampilkan di desktopnya ini komputernya show on desktop. Jadi komputernya sudah tersimpan. Ini saya close. Ini saya kosongkan saja. Oke, sampai penginstalan di sini sudah selesai. Nah, pada saat sudah selesai menginstal, di sini kita tinggal menginstal driver packnya. Di sini kan masih utuh data D-nya, data C-nya masih kosong ya, belum ada aplikasi sama sekali. Saya colokkan untuk drivernya. Di sini saya menggunakan driver pack. Sini kalian cari master program. Ini driver pack 2017 yang saya pakai. Jadi langsung saja driver packnya, klik kanan, run administrator, klik yes. Nah, biarin saja, dia akan berjalan dengan sendirinya. Ini. Oke, ketika sampai di sini, kalian langsung klik konfigurasinya, klik otomatis saja, atau kalau mau manual juga bisa. Saya di sini klik otomatis saja. Biarkan dia otomatis akan menginstal drivernya. Ini ada banyak drivernya nih. Jika kalian merasa kayak antivirus ini tidak perlu, kalian bisa klik X-nya, ini bisa diklik X-nya. Sini udah lengkap, dia menginstal Yandex juga, Opera, Firefox, WinRAR, udah komplit. Sini dia mulai satu-satu menginstal. Ini otomatis ya, untuk driver pack ini yang otomatis. Di sini sudah selesai kita install drivernya. Di sini laptopnya saya restart. Kita tunggu sampai Windows update-nya 100%. Ini udah selesai. Nanti kita cek dulu apakah driver PGA-nya sudah terinstall atau belum. Terus driver WiFi-nya, LAN juga kita cek sama-sama. Sampai di sini kita cek dulu drivernya. Tekan tombol Windows R. Saya ulangi lagi, tekan tombol Windows R. Kita ketik atau kalian ketikkan DXDiag, baru klik OK. Sebelumnya kita cek PGA-nya masih NA. Di sini kita cek ulang lagi ketika drivernya sudah terinstall, apakah PGA-nya sudah terpasang drivernya atau belum.
Nah, ini WiFi-nya sudah terpasang. Nah, ini kita cek dulu displaynya. Nah, displaynya sebelumnya kan NA, di sini sudah terbaca VGA-nya kurang dari 1 GB, 815 MB. Untuk settingan terakhir, ketika sudah selesai install drivernya, jangan lupa klik start, kalian matikan atau off-kan Windows update-nya, sistem and security, cari Windows update, kalian off-kan dulu Windows update-nya supaya jangan ngupdate ya ketika online. Klik please select, pilih never check. Untuk checklistannya semuanya dikosongkan, baru klik OK. Sudah sampai di sini, sekian dan terima kasih.